Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu? Putin sedang panik berat. Pemerintahnya sendiri baru saja membongkar kepengecutannya ke seluruh dunia. Begini, tadi malam lebih dari 50 rudal dan drone menghantam jauh ke dalam wilayah Rusia, membuktikan bahwa pertahanan udara Rusia pada dasarnya tidak berguna. Pada saat yang sama, Putin dikabarkan melarikan diri dari Moskow karena kita bisa melihat pesawat-pesawat militer kabur dari Kremlin. Ukraina kini secara terbuka memakai rudal Storm Shadow dari Inggris dan Neptune untuk melumpuhkan industri militer Rusia. Baru saja menghancurkan pabrik kimia yang memproduksi bubuk mesiu dan bahan bakar roket. Kekacauan menyebar dengan cepat. Orang-orang Rusia mulai menyadari bahwa Putin telah meninggalkan mereka sementara dia bersembunyi di bunker amannya. Beberapa orang Rusia bahkan menyerukan agar Ukraina mengarahkan serangan berikutnya langsung ke Kremlin. Lihatlah ini. Kalian sebodoh itu, hei teman-teman, sialan. Kenapa sialan? Aku nggak di sini. Aku harus ke Kremlin. Sialan. Teman-teman, Kremlin nggak ada di sini. Teman-teman, kalian salah koordinat. Kalian seharusnya menyerang Kremlin. Gue nggak peduli. Mobil-mobilnya berhenti, sialan. Pergi sana, gue nggak peduli. Mobil-mobilnya cuma berhenti di situ. Sialan, mobil-mobil itu benar-benar neraka. Ada sesuatu yang menabrak di sini. Sialan. Benar-benar keras banget. Di sini semua klinik kita, semua klinik anak-anak, orang di sana sedang memanjat dan banyak orang keluar. Aku dengar 4 ledakan. Orang-orang bilang aku dengar 2, orang-orang bilang 4. Semua yang ada di sini sudah hancur semua. Aku dengar 2, mereka bilang 4. Semua di sini hancur. Apa, di mana, bagaimana? Saya yakin Putin tidak suka orang Rusia kini menyaksikan serangan Ukraina dan menyalahkannya. Orang-orang mulai tahu kebenaran soal perang ini dan Putin pun panik. Tapi ini bahkan bukan bagian yang paling memalukan. Biar aku tunjukkan selanjutnya. Lihatlah, setelah pesan dari Rusia, Ukraina memutuskan mendengarkan dan mengirim beberapa drone ke Moskow. Entah kenapa, drone udara dianggap risiko yang terlalu besar bagi Putin. Jadi dia meninggalkan Kremlin dan melarikan diri. Sekarang, laporan ini berasal dari seorang koresponden perang Rusia. Dan menurut dia, beberapa pesawat militer pertahanan Rusia melarikan diri dari Moskow menuju pegunungan Ural hanya beberapa jam setelah Ukraina meluncurkan drone-drone tersebut. Ini adalah hal yang tidak biasa, bahkan menurut orang Rusia sendiri. Sekarang, perhatikan reaksi Putin terhadap beberapa drone dibandingkan reaksi Zelensky pada Februari 2022. Sementara tentara Putin berada tepat di luar Kiev, Zelensky mengatakan dia ingin amunisi, bukan tumpangan. Sementara drone Ukraina sudah di dekat Moskow, Putin berkata, "Saya menyerah. Ini bukan untuk saya." Inilah alasan tepat mengapa orang Rusia mulai marah dan mereka menyalahkannya pada para oligarki dan elit Rusia. Dengarkan sendiri kamu. Tahu nggak, aku mau bicara sama siapa? Stasiun pengisian bahan bakar umum yang dimiliki secara pribadi, seperti stasiun pengisian URTK di daerah tersebut. Dengan kelangkaan bahan bakar saat ini yang kita alami di wilayah Udmurt, stasiun pengisian bahan bakar umum ini telah menaikkan harga. Kenapa kalian yang katanya keren banget memutuskan kalau kalian memang seperti itu? Aku cuman penasaran, kenapa kalian menaikkan harga seperti itu? Itu benar-benar gila. Ketika sekarang ada masalah seperti ini di negara ini, kalian tahu masalah yang dihadapi orang-orang biasa. Kenapa kalian memanfaatkan situasi ini? Kalian tahu bagaimana orang-orang akan terpaksa membeli bahan bakar. Kalian tahu bahwa orang-orang akan terpaksa membeli bahan bakar dengan harga seperti itu. Pun ada syarat lagi tahu itu malu. Kalian perlu dicambuk, sialan. Kalian seharusnya diarak di depan stasiun pengisian bahan bakar umum kalian. Kalian seharusnya dibungkukan, celana kalian diturunkan dan kalian dihukum. Dicambuk di depan orang-orang, jujur, pesan. Seperti ini hanya akan terus berkembang dan Putin tahu ini. Dia tahu bahwa kecuali dia menghentikan perang ini, serangan Ukraina di dalam Rusia tidak akan berhenti. Segera,
Rusia tidak akan memiliki kilang apapun untuk mengolah minyak yang sangat dicintai Putin itu. Tadi malam, Ukraina melancarkan salah satu serangan terbesar ke infrastruktur militer Rusia. Lebih dari 50 rudal dan drone, termasuk Storm Shadows, Neptunes, Flamingos, dan HIMARS, menghantam seluruh Rusia, dari Crimea hingga Moskow. Di sini, Anda bisa melihat di layar Anda sebuah gardu listrik di Berzeziansk yang terbakar, membuat 130.000 warga Rusia tanpa listrik, tanpa air, saat musim dingin melanda. Tapi saya yakin kita semua sudah tahu ini. Putin tidak peduli dengan rakyat Rusia, petani Rusia tidak berarti apa-apa baginya. Yang dia pedulikan adalah militer Rusia, khususnya tentara di garis depan yang berupaya merebut Ukraina. Ukraina juga baru saja menyerang mereka meski tidak langsung. Lihat ini. Staf umum Ukraina mengonfirmasi pasukan pertahanan menyerang pabrik kimia Bryansk, termasuk dengan rudal Storm Shadow. Pabrik kimia ini merupakan bagian penting dari kompleks industri militer Rusia. Fasilitas ini memproduksi komponen bahan peledak mesiu untuk bahan bakar roket, termasuk untuk amunisi dan rudal yang digunakan musuh untuk menembaki wilayah Ukraina. Pabrik ini tidak akan digunakan dalam waktu dekat. Itu karena serangan ini bukan sekadar serangan drone biasa. Ukraina menggunakan rudal Storm Shadow. Bukan hanya satu tapi beberapa. Lihatlah akibatnya. Rudal-rudal. Menyebabkan kerusakan lebih besar daripada drone. Profesor Michael Clark menjelaskan alasan Ukraina menggunakannya saat ini. Jadi salah satu Los Angeles menggunakan rudal Storm Shadow dalam serangan ini adalah karena rudal ini dikenal sangat akurat. Rudal ini dapat membawa hulu ledak yang cukup besar. Drone kurang akurat. Jika Storm Shadow digunakan cukup banyak pada target besar seperti pabrik kimia, peluang melumpuhkan pabrik itu besar. Mungkin untuk waktu yang cukup lama. Ukraina belum pernah mengonfirmasi penggunaan Storm Shadow, namun bukti Rusia dari puing-puing menunjukkan senjata itu telah dipakai dalam serangan di wilayah Rusia. Senjata yang digunakan dalam serangan ini tidak memberikan tekanan tambahan khusus pada Putin. Tetapi hal ini memperkuat pada narasinya bahwa dia sedang melawan orang Eropa di sini, bukan hanya Ukraina. Namun, tekanan yang diberikan kepada Putin sebenarnya lebih bersifat fisik, yaitu kehilangan pabrik besar yang memasok bahan bakar roket dan bahan kimia untuk bahan peledak. Pada saat dia menggunakannya dengan sangat cepat. Jadi kita melihat sejumlah serangan yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina kurang lebih setiap malam dalam seminggu. Dengan 200, 300 hingga 700, 800 drone dan rudal, mereka menggunakan sangat banyak bahan peledak. Dan pabrik Bryansk sejauh yang kami tahu adalah salah satu produsen utama bahan kimia yang dibutuhkan untuk bom dan bahan peledak tersebut. Jadi ini akan berdampak pada rantai pasokan yang diandalkan oleh Rusia. Apakah ini akan mengejutkan Putin? Apakah dia akan memanfaatkannya untuk propaganda? Tentu saja. Menurut sumber Rusia yang pergi ke pabrik itu setelah serangan, pabrik ini sudah hampir hancur total. Penting juga untuk menunjukkan waktu serangan itu terjadi. Ini terjadi beberapa hari setelah Presiden Zelensky dan Presiden Trump bertemu di Washington. Dalam pertemuan itu, Zelensky tak mendapat Tomahawk yang diinginkan. Jadi mungkin serangan ini adalah pesan yang dia kirimkan bukan hanya kepada Putin, tetapi juga kepada pemerintahan Trump. Ukraina dapat memakai senjata barat untuk menyerang Rusia di titik paling menyakitkan. Ukraina kini menghancurkan rantai pasokan yang mendukung tentara Rusia. Tapi menurut saya, mungkin ada lebih banyak hal yang terjadi daripada sekadar pesan itu. Karena begini, serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Trump secara terbuka mengumumkan bahwa dia tidak akan bertemu dengan Putin. Dan alasan pembatalan ini sederhana. Rusia tidak mundur dari tuntutan maksimalisnya. Mereka ingin Ukraina menyerahkan wilayah yang tidak bisa dimenangkan Rusia selama 10 tahun terakhir. Dan sebagai gantinya, apa yang ditawarkan Rusia? Mereka menawarkan janji bahwa mereka tidak akan menyerang Ukraina di masa depan. Saya rasa kita semua tahu, janji Rusia tidak ada harganya. Inilah alasan utama Presiden Trump membatalkan pertemuan itu.
Tidak akan pernah, bahkan sejuta tahun pun, dan Putin tahu itu. Namun itu memang terjadi dan saya datang untuk melihat apakah bisa saya selesaikan. Namun hal itu tidak berdampak pada kita karena kita tidak kehilangan tentara di sana. Saat pertama kali masuk itu bisa saja berakhir jika tidak terjadi. Tapi itu bisa saja berujung Perang Dunia III benar-benar di luar kendali. Jadi sekarang mereka menembak dan membunuh orang-orang. Saya rasa Putin dan Zelensky ingin ini segera berakhir dan menurut saya memang akan segera selesai. Mari kita lihat sisi lain. Mengapa Putin enggan menghentikan perang, padahal kilangnya hancur dan ekonominya hampir runtuh? Yah, itu karena dia berpikir bahwa ekonomi perang Rusia, seburuk apapun itu, bisa bertahan lebih lama daripada dukungan Barat untuk Ukraina. Dia mengandalkan sekutu Ukraina di Barat, termasuk Amerika Serikat, untuk menyerah pada Ukraina sebelum ekonomi Rusia runtuh. Sekarang kita bisa melihat ini jika kita hanya melihat televisi negara Rusia dan media negara Rusia. Penting diingat, media Kremlin menerima poin pembicaraan langsung dari Kremlin, kadang langsung dari Putin. Jadi jika kita mendengarkan mereka, kita bisa tahu apa yang dipikirkan oleh Putin. Jadi lihatlah klip ini. Konferensi tingkat tinggi Budapest tampaknya ditunda untuk saat ini. Donald Trump menyatakan ia tak ingin pertemuan yang sia-sia. Presiden Amerika Serikat menyerukan pembekuan garis pertempuran di Ukraina. Namun Moskovsky Komsomolets Today menulis, tak ada alasan Moskow harus setuju gencatan senjata. Sebuah rencana aksi yang bisa dirangkum sebagai berhenti di tempatmu tidak cocok untuk Putin. Moskow tidak ingin memberi rezim Zelensky ruang bernapas apapun dan tidak berencana membuat konsesi sepihak. Pendekatan ini sangat berbeda dengan apa yang diinginkan Trump. Penulis menuduh Donald Trump malas secara intelektual dan tidak mau mendalami isu-isu yang terlalu rumit dan kompleks. Ini sebagian karena dia tak ingin terlalu memutus hubungan dengan pendukung Zelensky di elit politik Amerika Serikat dan Eropa. Disinilah akar dari godaan politik baru Trump terhadap gagasan gencatan senjata segera di Ukraina tumbuh. Presiden Amerika Serikat masih menunggu solusi sederhana dan sangat tidak senang karena semua orang di sekitarnya menolak untuk memenuhi keinginan dasarnya itu. Tiba-tiba, Amerika bukan lagi favorit bulan ini. Di pers Rusia, Komsomolska Provider memberitakan hal ini. Amerika diam-diam mengirimkan drone Ukraina kepada kami. Washington membantu Kiev mengirimkan drone untuk menyerang instalasi penting jauh di dalam Rusia. Washington harus mengambil keputusan. Apakah Washington adalah pembawa damai yang ingin mengakhiri konflik atau peserta langsung di pihak rezim Kiev? Jadi, bagaimana kita mengubah perhitungan ini untuk Rusia? Intinya, kita menyampaikan pesan ke Putin dan Rusia lewat tindakan, bukan kata-kata. Jika Rusia melanjutkan perang ini, biayanya akan terlalu tinggi dan tidak bisa ditanggung Putin. Saya tahu beberapa orang membahas risiko eskalasi. Di sini saya ingin kembali mengingatkan semua orang, Ukraina meminta gencatan senjata, bukan wilayahnya dikembalikan. Amerika Serikat juga menyerukan hal yang sama. Negara Barat juga serukan gencatan senjata. Mereka tidak meminta Rusia untuk menarik kembali tentaranya atau hal-hal seperti itu. Mereka hanya bilang, hey, hentikan tembakan dan cari solusi damai jangka panjang, sesuatu yang tidak diinginkan Putin. Dia hanya ingin perang ini berlanjut. Jadi Putin yang ambil risiko eskalasi, bukan Barat. Satu-satunya cara menghentikannya adalah menunjukkan kekuatan. Ketika rudal Tomahawk mengancam, dia mau berbicara. Setelah Presiden Trump secara terbuka menyatakan tidak akan memberi Ukraina rudal Tomahawk, Putin langsung meningkatkan tuntutannya dan kembali ke permintaan Rusia sebelumnya. Itulah sebabnya jika kita ingin mengakhiri perang ini, kita harus memastikan Putin merasakan penderitaan akibat melanjutkan perang. Inilah pesan yang sedang dijelaskan oleh mantan Sekretaris Jenderal NATO di sini. Silakan dengarkan. Dan satu-satunya cara untuk mengakhiri perang di Ukraina adalah meyakinkan Presiden Putin bahwa dia tidak akan menang di medan perang. Saya rasa kita tidak bisa mengubah pikiran Putin. Tujuannya tetap menguasai Ukraina. Ya, tapi saya pikir kita bisa mengubah perhitungan Putin. Bahwa dia akan menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk menguasai itu Ukraina terlalu tinggi. Satu-satunya cara melakukannya adalah memberi dukungan militer ke Ukraina. Karena apa yang terjadi di meja perundingan sangat terkait erat dengan situasi di medan perang. Sekarang, ini hari sibuk. Saat saya merekam, Sekjen NATO sedang di Washington bertemu Presiden Trump. Saya akan terus memberi kalian kabar terbaru tentang bagaimana hasil pertemuan itu. Jadi, pastikan untuk menekan tombol suka dan berlangganan di bawah ini. Saya akan bertemu kalian lagi nanti.